Negeri Sodom adalah satu negeri yang mempunyai tanah yang subur dan perekonomian yang makmur. Di negeri ini pula, tempat di mana homoseksual pertama kali dipraktekkan di bumi. Tentu saja, ini sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga diutuslah seorang nabi di negeri itu untuk memberi peringatan kepada mereka, yang bernama Lut bin Haran. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut awalnya hidup di Irak, dan Nabi Lut alaihissalam merupakan orang yang membenarkan dan mengikuti dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada suatu hari, Nabi Ibrahim hijrah ke Syam, dan Nabi Lut ikut dalam rombongan tersebut. Ketika itu, Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di negeri Sodom. Menjadi seorang nabi tentu tidak mudah. Di negeri Sodom, Nabi Lut alaihissalam banyak mengalami penolakan dari kaumnya. Nabi Lut berusaha meluruskan fitrah manusia di sana. Namun tetap saja, penolakan, penghinaan, bahkan pengucilan terjadi secara bertubi-tubi kepada sang nabi. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala azab kaum ini dengan sebuah musibah besar yang mengakibatkan tewasnya seluruh penduduk negeri Sodom, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Ribuan tahun setelahnya, para peneliti modern telah melakukan penelusuran berdasarkan kisah yang tertulis dalam kitab suci tentang hancurnya satu negeri karena sebuah musibah. Para peneliti banyak menemukan fakta-fakta menakjubkan. Dalam pertemuan tahunan American School of Oriental Research pada tanggal 15 November tahun 2018, para tim arkeolog mengatakan bahwa 3.700 tahun yang lalu ada ledakan meteor di atas langit di atas Laut Mati. Dan peristiwa inilah yang menjadi penyebab hancurnya kaum Sodom. Ledakan meteor tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang di sana. Diketahui setelah ilmuwan melakukan penggalian selama 13 tahun di situs purbakala Tal el-Hammam yang kini masuk dalam wilayah Yordania. Tal el-Hammam adalah sebuah kota yang berasal dari zaman perunggu. Zaman perunggu atau Bronze Age terjadi sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Sejumlah ilmuwan yakin bahwa Tal el-Hammam adalah kota Sodom yang disebut dalam kitab-kitab suci. Meskipun ada sebagian ilmuwan lain yang tidak sependapat dengan itu. Menurut para ilmuwan yang meyakinkan teori ini, Tal el-Hammam adalah sebuah kota di sebuah area yang dinamai Middle Gore. Wilayah itu diperkirakan telah dihuni manusia selama 2.500 tahun. Dan di sana dikelilingi tembok setebal 30 meter dengan tinggi 15 meter dan membentang sepanjang 2,5 km. Tetapi tembok yang kokoh itu hancur berantakan ketika meteor di langit itu meledak, dan gelombang hasil ledakan itu meluluh lantakan kawasan tersebut. Para ilmuwan mengatakan ledakan meteor di atas area itu telah memicu sebuah gelombang panas yang ekstrim yang tidak saja menyapu Tal el-Hammam, tetapi juga menghancurkan area seluas 500 km persegi. Area itu sendiri kemudian tak lagi ditinggali manusia selama 700 tahun setelah bencana itu terjadi. Lalu bagaimana para peneliti mengetahui ledakan meteor di langit yang terjadi sekitar 3.700 tahun yang lalu itu? Philip Sylvia dan Stephen Collins, dua arkeolog dari Trinity Southwest University di Amerika, mengatakan bahwa bukti pertama yang menunjukkan adanya ledakan meteor adalah kehancuran serta kerusakan dinding kota yang memiliki pola arah tertentu. Dengan kata lain, puing-puing dan pola kerusakan dinding kota mengikuti arah sapuan gelombang yang disebabkan oleh ledakan meteor tadi. Sebelumnya, para arkeolog menduga kehancuran kota Tal el-Hammam disebabkan oleh gempa bumi. Akan tetapi, gempa bumi tidak menyebabkan kehancuran yang memiliki pola arah tertentu. Selain itu, para arkeolog juga tidak menemukan reruntuhan batu bata dalam skala besar yang biasanya mudah didapati di area pemukiman yang hancur akibat gempa bumi. Selanjutnya, mereka juga di sana menemukan sebuah pecahan tembikar yang salah satu sisinya meleleh dan berubah menjadi kaca. Perubahan seperti ini hanya bisa terjadi jika tembikar itu terpapar panas yang sangat tinggi. Setelah diteliti lagi, kaca itu juga mengandung kristal zirconium. Dan kristal jenis ini hanya bisa terbentuk akibat terpapar suhu di atas 4.000 derajat Celcius. Selain itu juga, lapisan tembikar yang telah meleleh dan berubah jadi kaca itu hanya memiliki ketebalan 1 mm saja. Ini menunjukkan bahwa paparan panas ekstrim hanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat.
Berdasarkan temuan ini, para ilmuwan memperkirakan bahwa tembikar itu terpapar gelombang dengan suhu antara 8.000 hingga 12.000 derajat Celcius dalam waktu kurang dari beberapa milidetik. Ada lagi penemuan mengejutkan di sana, yaitu sebuah batu yang berbobot 600 gram, yang sebenarnya adalah gabungan dari 3 buah batu yang meleleh karena panas yang ekstrim. Pada permukaan batu itu juga ditemukan lapisan kaca yang juga mengandung kristal zirconium. Petunjuk terakhir adalah yang paling menarik, yaitu mengapa kawasan itu tak lagi dihuni manusia selama 700 tahun setelah bencana itu terjadi. Padahal daerah Tal El Hammam dan sekitarnya diyakini sebagai area yang subur dan memiliki sumber air yang berlimpah. Jawabannya ditemukan di balik tanah Tal El Hammam. Hasil penelitian geokimia terhadap lapisan tanah di daerah itu menunjukkan adanya lapisan sulfat dan garam yang cukup tebal. Sulfat dan garam itu diyakini berasal dari Laut Mati yang berbatasan dengan Middle Gore. Laut Mati sendiri merupakan sebuah danau raksasa di antara Yordania dan Palestina yang terkenal memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Bahkan saking tingginya, kandungan garam di Laut Mati ini bisa membuat orang mengapung jika berenang di sana. Sylvia dan Collins mengatakan, akibat gelombang panas berkekuatan tinggi, lapisan garam di bawah permukaan Tal El Hammam terangkat ke atas dan memenuhi permukaan tanah. Akibatnya, tanah-tanah pertanian jadi rusak dan tidak bisa ditanami tumbuhan selama ratusan tahun. Tal El Hammam bukan satu-satunya tempat di dunia yang pernah diterpa gelombang kuat dan panas akibat ledakan meteor di langit. Ledakan seperti ini juga pernah terjadi di Tunguska di Rusia pada tahun 1908 dan di Chelyabinsk pada Februari 2013. Tetapi ledakan meteor di Tal El Hammam memang jauh lebih dahsyat dibanding apa yang terjadi di Rusia. Ledakan meteor di Tal El Hammam dengan ledakan yang dipicu oleh senjata nuklir berdaya ledak 10 megaton TNT. Menurut Christopher Moore, seorang arkeolog dari University of South Carolina berpendapat, jika bencana itu sebuah meteor yang jatuh, maka tentu akan ditemukan kawah bekas ledakan meteor di daerah itu. Namun para arkeolog tidak menemukan adanya kawah tersebut. Maka mereka berspekulasi bahwa meteor itu meledak di langit, bukan di permukaan bumi. Meteor itu meledak sekitar 4 km di atas kota Sodom dan memiliki kekuatan 1000 kali lebih besar dari bom Hiroshima. Saat itu pakaian dan kayu langsung terbakar, bahkan benda-benda berbahan besi seperti pedang dan tombak semuanya meleleh dan mencair akibat suhu panas yang ekstrim. Dari hasil temuan itu, para arkeolog skeptis dan membantah bahwa kehancuran yang terjadi di kota Sodom bukanlah hukuman atas perilaku homoseksual seperti yang dijabarkan di dalam kitab suci agama Samawi. Para arkeolog mengatakan, itu adalah sebuah bencana alam yang berujung pada kehancuran total, yang memicu lahirnya kisah-kisah dongeng. Dan bahwa apa yang tadinya dikira sebagai karya Tuhan, sebenarnya hanyalah peristiwa alam biasa. Tentu temuan dari para arkeolog ini bisa dijadikan rujukan betapa hancurnya kota Sodom pada saat itu. Namun pendapat mereka tentang ini semua bukan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang sebetulnya tidak boleh kita terima pendapatnya. Karena Al-Quran telah jauh-jauh hari menjelaskan tentang bencana itu, bahkan jauh sebelum para arkeolog itu melakukan penelitian. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat ke-73 sampai 74. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat ke-34. Graham Harris, seorang geolog asal Inggris dan timnya, menemukan fakta lain mengenai musibah yang terjadi di negeri Sodom. Harris dan timnya menemukan bahwa kota Sodom dibangun di atas pesisir Laut Mati dan penduduknya berdagang aspal yang tersedia di wilayah tersebut. Daerah pemukiman warga Sodom merupakan dataran yang sangat rawan diguncang oleh gempa. Artinya kota Sodom berada di zona gempa bumi. Selama penggalian di wilayah itu, Harris dan timnya menemukan banyak lapisan lahar dan batu basal. Bukti kalau dulu kota Sodom dihancurkan oleh letusan gunung berapi yang maha dahsyat yang terjadi di pesisir Laut Mati.
Sementara peneliti lain asal Jerman yaitu Werner Keller mengungkapkan bahwa kota Sodom dahulunya terletak di wilayah yang kini bernama Lembah Sidim. Sedangkan gempa bumi mahadahsyat yang mengguncangkan kota Sodom diperkirakan terjadi di tepi gunung Taurus, lalu memanjang ke pantai selatan Laut Mati dan berlanjut melewati Gurun Arabia ke Teluk Aqaba, kemudian melintasi Laut Merah hingga mengguncang Afrika. Werner beranggapan bahwa kota Sodom tenggelam ke bumi, terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam akibat dari guncangan gempa yang sangat hebat. Dia juga memperkirakan gempa tersebut disertai letusan, petir, keluarnya gas alam, bahkan munculnya lautan api yang dahsyat. Di dalam peristiwa bencana alam besar yang merenggut nyawa seluruh penduduk kota, kecuali Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya yang telah pergi meninggalkan kota Sodom sebelum azab turun di kota itu. Wali'ah yang merupakan istri dari Nabi Lut alaihissalam merupakan salah satu korban yang tewas dalam musibah tersebut. Dia ikut tewas bersama orang-orang pelaku LGBT di kota Sodom, meskipun istrinya Nabi Lut ini bukanlah pelaku LGBT. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Wali'ah tidak termasuk pelaku LGBT atau perilaku menyimpang, namun dia adalah sosok istri yang durhaka kepada suaminya. Kisah singkatnya, ketika ada dua orang pria yang sangat tampan datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, kemudian Nabi Lut berpesan kepada istrinya supaya merahasiakan kedatangan dua pria tampan yang bertamu ke rumahnya. Namun Wali'ah tidak bisa menjaga amanah dari suaminya. Dia malah memberitahu kepada penduduk kota tentang dua tamu di rumahnya itu, dengan iming-iming akan diberikan emas dan perak. Iman Wali'ah kalah dengan hasutan dan harta benda tersebut, sehingga hal itu membuat penduduk berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam menjadi kebingungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya tersebut. Kemudian Nabi Lut alaihissalam memberikan saran agar menikahi anak perempuannya saja. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah. Ya karena kaumnya ini memiliki penyimpangan seksual. Mereka ini menginginkan laki-laki bukan wanita. Mereka menginginkan dua pria yang menjadi tamunya Nabi Lut tersebut. Nabi Lut alaihissalam pun tersadar bahwa ini semua bisa terjadi karena istrinya lah yang telah membocorkan rahasia yang seharusnya disimpan. Semua ini ulah dari istrinya. Hingga ketika azab datang di negeri Sodom, istrinya menjadi bagian dari korban yang tewas dalam peristiwa naas tersebut. Ada beberapa versi tentang sosok istri Nabi Lut ini yang juga ikut terkena azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali'ah diazab menjadi tiang garam yang membatu di Yordania, yang sekarang dijuluki sebagai patung Madam Lot. Batu ini memang mirip seperti manusia, tingginya kurang lebih 18 meter dan berada di sekitaran Laut Mati. Tempat di mana para peneliti dan naskah-naskah kitab suci menyebutkan tentang lokasi bencana alam yang diturunkan kepada negeri Sodom. Namun belum dapat dipastikan apakah benar itu adalah patung dari jasad istri Nabi Lut alaihissalam atau hanya sebuah pilar garam biasa yang terbentuk karena aktivitas seismik. Namun warga sekitar mengungkapkan bahwa jika pilar ini adalah sebuah simbol untuk mengingatkan kita akan adanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.